Salam sejahtera umat Tuhan yang dikasihi dan disayangi oleh Tuhan Yesus. Pada saat ini saya ingin memberikan penjelasan tentang pemilihan calon majelis yang diadakan oleh gereja kita untuk periode 2021 sampai dengan 2023. Beberapa waktu yang lalu saya sudah memberikan penjelasan kepada kita semua tentang jemaat pemilih, lalu tahapan-tahapan dalam pemilihan majelis, juga ada kualifikasi calon majelis, dan juga nama-nama yang tidak bisa dipilih lagi untuk periode yang akan datang oleh karena mereka sudah melayani dalam kemajelisan selama 3 periode berturut-turut. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan penjelasan kepada kita secara khusus tentang tahapan-tahapan pemilihan yang akan kita jalani bersama. Yang pertama Bapak Ibu, tahapan pemilihan ini diawali dengan penjaringan bakal calon majelis dan itu akan dimulai pada hari Minggu tanggal 23 Agustus sampai dengan 30 Agustus. Tepatnya 30 Agustus jam 23.59. Nah, Bapak Ibu Saudara, biasanya dalam penjaringan bakal calon majelis ini kita melaksanakannya cuma di 1 hari Minggu saja di seluruh kebaktian. Namun oleh karena situasi pandemi COVID seperti ini, maka sistem ini kita ubah sedikit sehingga penjaringan bakal calon ini dilakukan antara tanggal 23 sampai dengan tanggal 30 Agustus. Penjaringan bakal calon majelis ini, Bapak Ibu, dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama secara manual dan yang kedua secara online. Secara manual maksudnya adalah Bapak Ibu akan mengisi data pribadi maupun juga Bapak Ibu akan mengusulkan 2 nama bakal calon majelis itu di atas sebuah kertas. Dan secara online Bapak Ibu bisa akan mengisinya dengan menggunakan Google Form atau juga Bapak Ibu bisa mengikutinya, melihatnya di aplikasi gereja ataupun lewat website gereja kita. Yang dimaksud dengan penjaringan bakal calon majelis adalah Bapak Ibu Saudara terlibat untuk mengusulkan nama-nama jemaat yang akan terlibat dalam pelayanan di kemajelisan kita. Bapak Ibu Saudara, saya perlu menjelaskan kepada kita semua bahwa sistem pemilihan majelis di gereja kita tidak menganut sistem ranking atau suara mayoritas, yang artinya bila mendapatkan suara terbanyak maka yang bersangkutan akan terpilih menjadi anggota majelis jemaat. Tidak demikian. Tetapi kalaupun ada satu nama yang diusulkan oleh satu orang, maka yang bersangkutan bisa dipercaya untuk terlibat dalam pelayanan di kemajelisan. Tentu saja hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan orang yang tepat di tempat yang tepat. Jadi meskipun yang mengusulkan cuma satu orang saja, tapi yang bersangkutan bisa saja dipercaya untuk terlibat dalam pelayanan di kemajelisan di gereja kita. Nama-nama yang diusulkan oleh Bapak Ibu Saudara akan direkap oleh tim formatur. Lalu tim formatur ini akan berusaha untuk melihat orang yang tepat di tempat yang tepat tadi. Bila tim formatur sudah menyusunnya, maka tim formatur akan melaporkan nama-nama tersebut ke dalam rapat pleno majelis untuk dibahas dan untuk mendapatkan pengesahan sebagai bakal calon majelis. Jadi Bapak Ibu Saudara, jika nama-nama tersebut sudah dibahas dan sudah mendapatkan pengesahan sebagai bakal calon majelis, maka kita sudah berada di dalam tahap penetapan bakal calon majelis terpilih. Lalu Bapak Ibu Saudara, nama-nama yang sudah disetujui dalam rapat pleno tersebut sebagai bakal calon majelis akan didoakan dan dihubungi untuk kesediaan mereka terlibat dalam pelayanan di kemajelisan periode yang akan datang. Nah, Bapak Ibu Saudara, jikalau nama-nama tersebut menyatakan kesediaan mereka untuk melayani di kemajelisan, maka nama-nama tersebut akan dilaporkan kembali dalam rapat pleno majelis untuk mendapatkan pengesahan sebagai nama-nama calon majelis terpilih kepada jemaat. Dan Bapak Ibu Saudara, untuk tahap berikutnya adalah tentang penetapan calon majelis, pembinaan calon majelis, dan peneguhan majelis baru untuk periode yang akan datang. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara, saya akan memberikan penjelasan kepada kita semua tentang penjaringan bakal calon majelis, yaitu bagaimana cara kita mengisi Google Form yang akan Bapak Ibu Saudara isi. Mari kita perhatikan video berikut ini. Bila Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkan link Google Form seperti yang ada di layar ini,
maka Bapak Ibu Saudara bisa menyentuh atau mengkliknya seperti ini. Bila sudah disentuh atau diklik, maka Bapak Ibu akan masuk ke halaman seperti yang ada di layar ini, dan Bapak Ibu Saudara akan mendapatkan informasi tentang pelaksanaan pemilihan majelis di gereja kita. Informasi tentang syarat pemilih Bapak Ibu bisa baca, begitu juga informasi tentang syarat-syarat bakal calon majelis yang akan dipilih, ada 10 poin di situ. Begitu juga Bapak Ibu Saudara bisa membaca, mendapatkan informasi tentang nama-nama yang tidak bisa dipilih lagi untuk periode yang akan datang oleh karena mereka sudah melayani di kemajelisan gereja kita sebanyak 3 periode secara berturut-turut. Nah, Bapak Ibu Saudara perlu mengisi bagian tentang nama lengkap pemilih. Jadi Bapak Ibu Saudara harus menuliskan, mengetikkan nama Bapak Ibu Saudara masing-masing. Saya ambil contoh, saya akan mengetikkan, menuliskan nama saya di sini. Setelah itu, saya akan memilih tentang status keanggotaan saya. Dalam hal ini, saya sebagai jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Malang, maka saya akan menyentuh atau mengklik bagian ini. Kemudian, saya akan mengisi alamat. Bapak Ibu juga perlu memasukkan alamat Bapak Ibu masing-masing. Kemudian Bapak Ibu juga perlu memasukkan nomor HP atau nomor WhatsApp Bapak Ibu, dan saya memasukkan nomor HP atau WhatsApp saya. Dan terakhir, nama bakal calon majelis yang akan dipilih, 2 nama. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa memasukkan, menuliskan 2 nama bakal calon majelis yang akan terlibat dalam pelayanan untuk periode yang akan datang. Saya akan memberikan contoh saja. Yang pertama, dan yang kedua, Bapak Ibu bisa mengenternya, lalu tekan lagi angka 2 dan memasukkan nama kedua yang Bapak Ibu Saudara usulkan. Sekali lagi saya memberikan contoh di bagian ini. Sesudah selesai, Bapak Ibu bisa menyentuh atau mengklik bagian submit. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah sampai pada halaman berikut ini, itu berarti Bapak Ibu Saudara sudah menyelesaikan pengisian form penjaringan bakal calon majelis gereja kita. Dan terakhir Bapak Ibu Saudara, perlu saya informasikan kepada kita semua bahwa Bapak Ibu Saudara tidak perlu mengusulkan nama-nama rohaniwan yang melayani di gereja kita di dalam penjaringan bakal calon majelis ini. Dan terakhir, untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi saya ataupun Pendeta Hendra, ataupun juga Ibu Esther Solistio, atau menghubungi tata usaha gereja kita. Bapak Ibu Saudara, mari terus doakan untuk pelayanan yang ada di gereja kita. Kita berdoa supaya pemilihan majelis untuk periode 2021 sampai dengan 2023 ini boleh berjalan dengan baik dan Tuhan boleh menempatkan anak-anaknya, orang-orang yang terlibat dalam pelayanan untuk memajukan pekerjaan Tuhan di gereja kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati.